Salam alat berat. Kali ini kita akan membahas pertanyaan dari Kang Mendut ya, Kang Mendut atau Mas Mendut terkait spool pada kontrol valve PC 2000. Jadi simak videonya sampai tuntas. Oke teman-teman, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Untuk yang sudah subscribe, saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya, jadi spool ini itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan spool? Spool itu ya sebenarnya komponen ya, lebih tepatnya komponen atau part yang terpasang pada rata-rata pada kontrol valve ya. Kontrol valve itu berbagai macam jenis lah. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, jadi spool itu kalau ini kan kontrol valve ESI teman-teman ya. ESI ini PC punya PC 200. Nah, di dalamnya sini, di cover-covernya sini itu ada spool ya. Ini 1 2 3 4 5 6. Ini tipe yang 6 atau enggak 7 ini sama service valve. Tipe yang 7 yang udah terpasang service valve. Jadi ini penamaan spool ini dikenalnya ya ini penamaan di kontrol di lingkungan ya, namanya spool. Jadi penamaan spool itu intinya ya berfungsi untuk membuka saja ya, atau mengarahkan aliran oli utama main pressure dari pompa menuju nanti ke silinder atau ke aktuator. Nanti penamaan spool itu kalau di bawah atau belum terpasang ke unit ya dinamakan spool. Tapi kalau sudah digabungkan menjadi suatu sistem, maka komponen-komponen itu akan mengikuti attachmentnya dia. Contoh misalkan ini nanti ada spool boom ya, ini spool boom gitu loh, ada spool arm, ada spool bucket. Nah itu berarti itu spool yang untuk menggerakkan bucket gitu ya. Ada namanya spool boom, berarti spool yang nanti untuk menggerakkan si boomnya sendiri. Nanti ada boom, ada spool boom, spool bucket, spool arm, spool swing, spool treble. Jadi penamaan komponen spool ini maksudnya adalah disesuaikan dengan attachmentnya itu sendiri ya. Nanti kalau untuk breaker, misalkan di atas ini kan breaker nih ya, service valve untuk breaker, spoolnya ya spool breaker namanya gitu ya teman-teman. Nah ini untuk yang tipe 6 atau 7, ini kalau nggak salah 6 atau 7 ya, 7 tipe. Tapi kalau ini punya 2000 nih, dia tipenya 1 2 3 4 5, jadi ini 5 ya, 5 spool. Nah nanti penggunaannya ya ditentukan dengan itu apa namanya yang tadi saya jelaskan. Nah di sini ini spool tuh yang ini nih teman-teman nih. Nah ini spool juga. Nah ini tadi ke bawah ini semua dinamakan spool ya. Itu nanti tergantung penggunanya tadi ya, mau arm mau boom bucket ya, berarti dinamakan spool bucket. Spool untuk menggerakkan bucket, sistem bucket ya, perhatikan. Videonya saya potong dulu. Untuk technical datanya teman-teman bisa download ya, spesifikasi mengenai alat yang pemacu yang dijual oleh United Tractors itu bisa di-download di www.unitedtractor.com ya. Silakan, di situ banyak informasi yang penting terkait produk, terkait apapun di situ. Silakan teman-teman kunjungi website tersebut ya. Good job. Nah kalau di gambar lingkungannya, nah spool ini dia dalam itu ya. Nah ini spool ya gitu, ini spool, ini spool gitu, ini juga spool. Nah ini gambar dari gambar lingkungan ya. Kalau ini gambar lingkungan ESI satu set ya, nanti tergantung ya. Kalau kontrol valve-nya doser pasti kan ada spoolnya, spool untuk ripper misalkan, spool untuk silinder lipnya, spool untuk silinder tilnya. Nah itu disesuaikan dengan unit masing-masing, karena kita bahasnya PC eskavator ya, maka kita lebih ke eskavator. Nah ini spool aslinya ya teman-teman nih, ini dikatakan spool. Nah ini asli nih, spool ini ya didesain sedemikian rupa ya teman-teman. Jadi bukan hanya besi pejal doang, tapi di sini nanti ada namanya notch kah, ada namanya labirin kah, terus banyak ya di sini, ada lagi lubang-lubangnya, terus ada. Oke, sebelum saya lanjutkan, banyak yang men-sharekan ini ya, gambar ini nih.
Jadi gambar ini itu menjelaskan mengenai OLSS sistem. Kalau ini itu menjelaskan CLSS sistem. Itu sebenarnya tidak 100% ya. Maksudnya gambaran diagram ini tidak menggambarkan 100% dari perbedaan OLLS ataupun CLS sistem ya. Gitu. Ini sebenarnya lebih tepatnya adalah untuk membedakan ini di pompanya ini ya. Jadi maksud saya biar dipahami dulu ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena di sini dia menggunakan gear pump ya, gear pump. Sementara ini menggunakan piston, nah piston pump ya teman-teman, piston pump. Nah, sementara kalau kita bandingkan PC 2000 itu menggunakan gear pump atau piston pump. Untuk yang main pressure-nya, pompa utamanya atau main pump, pompa hidroliknya, ya dia menggunakan piston pump. PC 2000, PC 200 itu menggunakan piston pump. Nanti tipenya ada yang variabel, ada yang fixed displacement ya itu ya, atau non variabel lah gitu. Nah, jadi gambaran ini tidak menjelaskan secara utuh OLS dan CLS ya, tapi dia lebih menggerakkan nanti ke pompa ini nih, sistem pompa ini. Itu dulu pahami ya teman-teman, karena nanti ada perbedaan, ada banyak perbedaan ya. Kalau kita udah ngomongin OLS ini ya, dengan CLS ini ada banyak perbedaan, bukan hanya dari diagram ini saja gitu maksud saya. Nah, lanjut. Kunci dari eskavator sebenarnya ya dua aja sistem hidrolik itu, yaitu flow. Flow ini adalah aliran atau juga kecepatan atau juga bahasanya speed ya. Jumlah aliran, banyaknya flow, banyaknya aliran oli yang dialirkan. Speed ini nanti problemnya adalah low speed, lambat ya. Ini nantinya jadi lambat. Nah gini ya, ini lambat. Nanti low speed, lambat. Kalau di bawah pressure ini adalah tekanan ya. Ini tekanan, kekuatan atau power, tenaga. Jadi ini jadinya ada ya low power, kurang tenaga. Jadi bedakan nanti antara low speed sama low pressure ya. Itu karena sering banyak teman-teman tuh yang, bang ini boomnya kok lambat ya, pressernya berapa bang? Pressernya 400 kilo. Ya udah pressernya nggak usah diapa-apain mas, pressernya udah 400 kilo sampai mau ngapa-ngapain gitu. Jadi yang saya pengen cari adalah flow rate-nya, berarti jumlah alirannya berkurang ya. Bisa terjadi karena internalik, bisa jadi dari pompa yang sudutnya tidak maksimal, bisa jadi dari mergernya, spoolman-nya misalkan, bisa jadi dari compensating-nya, bisa jadi dari hostnya yang dipakainya itu ada bocor diganti dengan lokalan, jadi lubangnya jadi mengecil, itu bisa. Jadi jangan memainkan, maksud saya dua hal ini yang diperhatikan ya. Oke, paham dong. Oke, lanjut. Ini adalah spesifikasi PC 2000. Pertama ini PC 2000, di sini ada PC 200 ya, perhatikan. Nah ini yang di sebelumnya ini yang jelaskan antara flow dan pressure. Pertama, semakin besar alat di PC 2000-8 itu pressernya justru turun, tekanannya turun. Lihat di sini, ini adalah setting relief ya. Setting relief dia di 300, lihat nih. 300, kalau auto stack-nya aktif dia 335. PC 2000 tekanannya tuh 335. Kalau auto stack aktif atau relief aktif otomatis ya, kalau treble digerakkan ya dia 335, bayangin. Terus pilot sirkuitnya itu cuma 30 kilo. PC 2000 loh ya. Nanti saya akan bandingkan perbedaan ukurannya. PC 2000 itu kan ini 20 ton. 20 ton. Kalau PC 200 kan ini 200 ton. Ini 200 ton ya. Ini 20 ton. Jadi ini perbandingannya adalah 10 kalinya ya, tapi pressernya kenapa jadi turun? Itu yang dari awal tadi saya jelaskan ya. Nah di sini untuk reliefnya PC 200 teman-teman itu maksimal hanya di 380. Mau implementasi sirkuit treble, swingnya 295. Kalau PC 200 swingnya dibuat 300 dia kilo.
ya. Terus ini 33 kilo, jadi pressernya itu malah turun, semakin alat gede itu turun dia 300 kilo, tapi ini 380 kilo ya. Perhatikan ini antara pressure dengan flow. Tapi di sini yang jadi perbedaan signifikan adalah dari maksimum flow ya. Ini pompanya ya, dia menggunakan variable displacement nih. Yang ini juga sama nih, dia nah ini nih tipenya variable displacement ya, variable displacement. Dan itu untuk boom, arm, bucket, swing, and treble. Maksimum flow-nya untuk PC200 itu hanya segini, 439 liter per menit. Tapi kalau yang PC2000 untuk yang attachment ini, untuk per attachmentnya ini ya 2300. Bayangin 2317 dengan 439, jauh banget bedanya kan ya, hampir 3 kali lipatnya kalau menurut saya ya, 4 mungkin ya, 3 ya. Ya, jadi yang di sini yang semakin besar yang diutamakan adalah flow rate-nya, pengaturan flow rate-nya. Oke. Nah, di sini juga ada keterangan lagi, nanti dia ada 2 tipe, ada beko, ada untuk shuffle ya. Nah, attachment shuffle. Jadi kalau shuffle itu dia ngebuka gitu ya. Nah, di sini untuk boomnya ada 2 nih. Ini boomnya, boom silinder ada 2 biji, arm silinder ada 2, bucket silinder ada 2 dengan ukuran yang lebih besar nih, lihat. Beda dengan boomnya ini cuma 120 mm, ini udah 300 mm nih. Perbandingan PC2000 dengan PC200. Kita lihat ini gede ya. Bucket capacity-nya aja, bucket capacity itu ini ya, banyak material, nanti itu dia ranknya segini ya teman-teman, lihat. 12 kubik sampai 13 kubik lah. Kalau PC200 dia dari ya 0,93 sampai 1 kubik ya. Di sini lihat silindernya, kalau boom dia 2, kalau ini 2 juga sama. Tapi yang beda adalah armnya ini 2 silinder. Kalau PC200 1. Bucketnya juga bucket silinder nih, untuk menggerakkan bucket dia 2, sementara ini hanya 1 ya. Pahami dulu itu. Jadi semakin alat semakin besar itu tentu ukuran juga semakin besar, flow rate atas kebutuhan hidrolik sistemnya juga akan semakin besar ya. Oke, jadi untuk PC2000 itu kita akan tambahkan super large controller teman-teman. Super large control valve, sorry bukan controller, super large control valve. Di sini ada 2 hal yang beda ya. Jadi yang diatur ada rate flow-nya, sorry ini nih rate flow. Di PC2000 itu no merger valve, tidak ada merger valve, tidak ada. Dan tidak ada no compensating valve. Ingat di PC2000 atau di OLS itu tidak ada merger valve, ini tidak ada, sama dengan compensating tidak ada. Nah ini akan gambaran counter valve PC200 ya teman-teman, perhatikan PC200. Nah ini kan mergernya nih. Merger itu kan untuk menggabungkan 2 pompa ya, menggabung atau memisahkan. Nah teman-teman untuk yang belum tahu nanti lihatlah di deskripsi video, di sini klik aja linknya ya. Di sini. Nah di PC2000 itu tidak ada, tidak terpasang, tidak ada. Ya. Itu yang pertama. Terus bagaimana bang pengaturan pompanya, bisa merger, bisa gabung tidaknya? Ya itu nanti tersendiri ya. Lanjut di sini. Yang kedua, bahwa di CLSS perhatikan itu ada pressure compensating. Pressure compensating tahu kan fungsinya seperti apa, cara kerjanya. Nah, lihat juga videonya, nanti linknya saya taruh di deskripsi video ya teman-teman. Nah, ini compensating valve. Tapi di OLSS kita katakan ini PC200 lah ya. Sorry, ini PC200 strip 8. Nah itu. Kalau ini 2000, PC2000 2000 strip 8. Ya, ini. Di sini tidak ada CLSS-nya, tidak ada. Ya, tidak ada CLS kayak gini nih. Tuh. Tidak ada. Sorry, bukan CLS. Tidak ada compensatingnya. Ya, tidak ada terpasang compensating dia. Itu dulu penjelasan mengenai perbedaan super large control valve ya. Sebelum nanti saya menjawab pertanyaan dari Mas siapa namanya tuh, Mas Mendut ya. Untuk super large-nya
main pump juga disebut dengan super raj main pump hidrolik ya. Jadi dia ada 3 pompa sebenarnya, tapi untuk yang nomor 35 ini kita nggak bahas karena dia pen pump ya. Pen pump itu untuk nanti kipas radiator itu dan lain-lain. Ini yang memakainya ini pen pump. Jadi nomor 1 sama nomor 2 ini disebut pompa 1 ya. Jadi yang nomor 1 ini, nah ini adalah P1 disebutnya. Jadi pompa 1. Pompa 1 terdiri dari 2, P1 front, P1 rear. Oke, jadi ini ada 2 ini. Ini kebagi 2 gitu ta. Set, yang ini yang depan sisi ini yang nempel ini front F, yang belakang ini rear ya, teman-teman. Nah, gitu. Sama juga dengan yang ini. Set. Nah, ini juga sama. Jadi ini disebutnya P2. Nanti ada P2 front, P2 rear ya. Pompa 1, pompa 2. Pompa 1 depan ini P1 pompa 1 depan, pompa 1 belakang. P2 nya pompa 2 front, pompa 2 belakang. Jadi totalnya ada 4 buah kontrol valve dan 4 buah pompa ya. Jadi itu masing-masing ya. Oke, next kita bahas lagi teman-teman. Jadi membedakan antara OLLS dan CLLS pada model-model unit Komatsu itu saya terus terang tidak hafal ya. Batasan mana unit yang menggunakan OLLS atau batasan mana yang unit yang masih menggunakan CLSS. Dalam pembuatannya itu pasti PC small dulu yang dibikin. Nah, dalam perkembangannya atas misalkan PC 200 dulu dibikin ya. Baru naik itu tek-tek. Kenapa? Atas kebutuhan customer terkait alat itu sendiri ya. Butuh loading yang besar lah, butuh untuk untuk kapasitas yang lebih besar lagi itu bertahap ternyata. Jadi misalnya tiba-tiba tidak ujung-ujung langsung ada PC 2000 gitu, tidak. Tapi dalam perkembangannya adalah model-model ini tuh bertahap. Jadi Komatsu terus melakukan improvement, terus melakukan perbaikan, terus melakukan inovasi terhadap alat-alat yang memang nanti di-create untuk customer. Di-create bahwa alat yang di-create oleh Komatsu itu alat yang tahan lama, teruji, terus juga alat yang memang mudah dioperasikan, alat yang mudah perawatan dan juga alat yang mudah diperbaiki. Oke, jadi saya akan bahas dulu sebelum ke 2000. Saya akan jelaskan dulu kontrol valve PC 800, PC 1250 strip 8 sama nanti ke 2000. Jadi biar tahapannya kelihatan ya. Prosesnya itu akan kelihatan gitu loh, tiba ujung-ujung 2000 gitu. Oke. Kita akan bahas dulu PC 800 dulu. PC 800 ini terdiri dari 2 valve ya, teman-teman. Ini 1 sama ini 2. 2. Satu untuk yang LH 5 spoolnya ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 ya spoolnya. Di sini juga LH, RH disebutnya 4 spool, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, karena 2 komponen nih saya umpamakan ya. Kalau PC 200 kan 1 ya. Ini misalnya untuk valve teman-teman nih. 1. Kalau dia 2, sementara penamaannya sama. Jadi misalkan ini nih, ini boom silinder ya. Dia dipakai 2, flow rate-nya 2, menggunakan counter valve 2 counter valve ya, teman-teman nih. Ada 2, sementara attachment dinamakan boom. Ya, jadi ini tuh Komatsu mau menamakan apa gitu. Gak mungkin kan misalkan di sini boom. Terus satunya dinamakan apa? Jadi BEM gitu, atau jadi BIM, atau jadi BAM. Nggak bisa, tetap dia menamakan menjadi ada boom low, ada boom high ya. Itu kenapa? Karena menurut saya ya teman-teman itu karena ada 2 barang. Ini boom juga, ini untuk boom juga gitu loh. Ini misalkan ini counter valve ya, counter valve. 1 untuk nanti ke boom juga, ini ke boom juga. Nah, untuk membedakan antara counter valve boomnya yang mana? Nah, Komatsu memilih menamakan boom low sama boom high. Itu pertama ya, teman-teman. Jadi penamaan boom sebenarnya bukan boom low sih, boom LO sama boom HI ya. Jangan sampai salah nih teman-teman nih. Misalkan ini HI ya, namanya HI atau kan namanya LO. Nah, LO ini apakah low, LOW atau apakah lower? High ini
HI ini HIGH atau apa yang lain itu tidak dijelaskan di soft manualnya ya. Jadi makanya saya lebih cenderung bahwa penamaan itu karena ada dua komponen dengan tujuan sama, makanya dibuatlah boom he boom 1. Itu penjelasan pertama di PC 200 ya. Kali lanjut. Nah, boom sepul itu ada satu boom low, satu boom high ya. Untuk membedakan saja antara valve LH510 dengan RH10 ya. Berarti ujungnya boom. Nah, ini ya teman-teman. Next. Di PC 12,5 lebih ngeri lagi, dia ada 510 teman-teman. 510. Ada 3 counter valve, 1, 2, ini 3. Yang ini lap dengan 510 ya. Ini right dikatakan counter valve bagian kanan atau RH ya, ada 410. Ada lagi tambahan buat swing. Ini 410. Di sini lebih ngeri lagi karena ada 3 counter valve, sementara nanti pada ujung-ujungnya akan ke boom misalkan atau ke swing misalkan. Berarti harus namakan apa? Komatsu di sini menamakan pertama boom HI. Itu di lap dengan 510. Terus di sini dikatakan boom low untuk track yang 410. Terus di swing Komatsu mengatakan swing boom, sorry ini boom. Nah, boom dinamakanlah boom plus. Ya. Namanya dinamakan boom plus. Tuh. Karena ada 3, ada 1, ada 2, ada 3. Makanya nanti satu boom itu dinamakan HI, satu kali boom LO, satu kali boom plus. Boom plus ya. Jadi hanya penamaannya saja. Kita lanjutkan dulu sini. Ntar hasilnya mati, dingin banget. Jadi modelnya tadi super large contour valve. Untuk PC 2000 itu kita lebih mengenalnya dengan nama super large contour valve. Wah, super large, sudah besar, super lagi ya kan, kayak jagungnya yang di Bogor itu, jagung manis itu udah manis, besar lagi. Wah, mantep. Kayak perhatikan, jadi sebenarnya di PC 2000 sebentar tak rubah dulu ininya set. Di PC 2000 sini itu dia terdiri dari 2 counter valve disebut RHS ya, disebut RHS dan disebut di sini LHS. Di RHS ini kita edit dulu ya teman-teman. Di sini di RHS itu terdiri dari 2. Jadi pertama disebut L1 valve, kedua L2 valve ya. Yang sisi RH juga kebagi menjadi 2 ya. Disebut dengan R1 valve, RH, R2, R2 valve. Jadi totalnya sebenarnya ada 4 buah counter valve teman-teman. Ingat, 4 buah counter valve. Perhatikan ya. Ini akan merepet ke yang lainnya yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi ingat, di PC 2000 counter valve-nya itu sebenarnya ada 4. Cuma bedanya nanti ini digabung aja ya. Ikut nempel, makanya dia ada 4 buah counter valve. Ya. Next, ini akan lanjut. Ini punya PC 2000. PC 2000 itu dia sebenarnya terdiri dari 4 ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Cuma yang jadi masalah adalah bukan masalah sih. Ini ini kita katakan RH ya. Ini LH, jadi kayak ditandem, digabungin ya. Nah, pilihan Komatsu di sini dia sama nih, treble juga ada ya. Sorry, ini kan di treble nggak ada nih, low high sebenarnya, tapi dia ada di, kalau teman-teman buka di sirkuit diagramnya dia tetap ada LO-nya nih, LO, ini treble sama treble nih, treble HI ini HI ya, jadi sama. Nah, yang di boom ini boom low, tetap ada rise, ada lower ya, ada juga boom HI nih di L2 valve, ada juga di sini boom HI di R1 valve, di R2 valve ada juga boom low ya. Nah, pilihan Komatsu beda dengan yang ini kan dia ada, kalau yang 3 boom HI, boom low, boom plus. Nah, di PC 2000 dia 4, penamaannya tidak ditambahkan lagi menjadi boom plus gitu, enggak. Jadi tetap balik lagi karena ini digabung satu blok dia ya teman-teman gitu, satu blok. Jadi ini penamaannya ya boom low, boom HI, boom low
Harusnya kalau nggak ngacu yang basicnya sebelumnya, harusnya keempat ini boom plus, ini jadi boom plus plus misalkan. Nah tapi bukan itu yang dibahas ya teman-teman. Oke lanjut. Nah ini yang tadi. Nah, jadi di boom spoolnya punya PC 2000 itu terdiri dari 2 kali boom HI dan 2 kali boom low. Oke sekarang ada pertanyaan lagi nih. Ini blank dia. Ini blank. Ya, tapi ini ada isi. Ini ada isi. Ini yang ini adalah dinamakan single spool, single acting spool control valve. Kalau ini dua namanya double acting spool control valve. Ini sama kayak silinder. Kalau teman-teman bingung itu kayak silinder. Silinder itu kan ada double acting, ada single acting ya. Nah ini di control valve ada ya seperti gini. Oke lanjut. Ini adalah gambar PPC pressernya ya. PP pressure pas saat digerakkan, nanti PPC itu akan masuk ke cut off. Nah, ini pengaturan nanti cut off ya. Nanti masuk ke sini. Ini akan aktif dia. Akan aktif, baru di jumper ke sini dia akan aktif. Nah, tapi boom rest yang lainnya, ini boom rest ini dia PPC-nya ketemu dengan yang non ini. Jadi nggak fungsi ini. Teman-teman, walaupun dia masuk sini nggak fungsi. Ini nggak gerak ya, perhatikan ini nggak gerak, nggak dipakai dia, jadi tetap masuknya ya ini 1 sama ini 2 ya tuh, maksudnya begitu boom rest berarti pressure masuk dari pompa itu masuk kayak gitu ya. Nah sorry saya sebutkan, berarti kalau ini L2 sama R2 ya. Nah di sini sorry R2 sampai tadi mana L2 R2 sorry di sini saya catat dulu L2 R2. Nah L2 berarti ini yang dipakai untuk naik nih. Ini dapatnya pressernya dari set ini pompa 2 rear pump. Nah ini pompanya 4 ya, jadi pompa 4 ya, digabung tandem 2 jadi 4. Jadi ini disebutnya sorry yang ini tuh P1 front P1 rear. Ini disebutnya P2 rear, ini P2 front itu ya. Jadi 4 control valve dilayani oleh 4 pompa. Nah gitu. L2 sama R2 ya ini. Tuh. Ini jadi masuk. Begono. Yang lainnya ya itu basically ya teman-teman, nanti kita akan bahas cara kerjanya ya seperti gitu maksudnya. Oke. Jadi lanjut ini nah ini bentuknya, sorry saya tambahin lagi mana tadi yang lain ini, kelihatan nggak? Ini nggak ada springnya, ini mati dia pakai stopper. Jadi dia kalau posisi gini ini ada spring, perhatikan nih hitam ini spring ya. Jadi dia cuma bisa bergerak ke sana doang, ngedorong ke sana ya, ke sebelah ya, ke sini lah. Jadi pressure dari sini masuk dia klep bisa ngedorong, tapi kalau dari sini itu nggak bisa. Karena apa? Dia mentokin sama stopper. Itu namanya ini single acting ya. Nah kalau yang atas ini 2, ini kiri kanan, ini double acting namanya. Oke. Itu sebenarnya menurut saya ya. Jadi kalau teman-teman kurang berkenan ya silahkan isi di kolom komentar lah. Di kolom komentar. Nah intinya gitu. Nah di sini saya jelaskan lagi tambahan nih buat teman-teman. Di sini ada swing priority. Jadi pas saat swing digerakkan, swing itu hanya ada di sini nih, hanya ada di R1 palep itu swing ada ini LH sama RH. Sementara di L1 palep dia blank. Di L2 palep blank. Di R2 palep ini blank. Yang ada ini, bagaimana ini pengaturannya? Dia menggunakan swing priority palep ya, ini nih. Jadi pada saat swing digerakkan, otomatis solenoidnya akan aktif di sini, seret menggerakkan merubah dari ruangan daripada solenoidnya ya. Jadi dari pressure reducing yang 30 kilo dia masuk nanti set ke sini, mendorong ini, dan masuk juga ke sini set, masuk ke PF2. PF2 itu nanti untuk boom throttle teman-teman ya, perhatikan. Jadi pada saat swing digerakkan, R1 palep yang disuplai oleh pompa mana pompanya sorry. Nah ini dari pompa nomor 1 itu hanya disuplai untuk swing doang. Kenapa? Karena ini di cut, lihat nih, ini di cut kan, di cut tuh, di cut.
Jadi LR1 kalau swing digerakkan maka ini hanya melayani swing aja. Sementara yang ini bucket walaupun digerakkan ya nggak akan masuk ya, karena di-cut di sininya nih, di PPC-nya bucket valve-nya di-cut gitu. Yang hal yang terjadi juga sama ketika boom. Bagaimana kalau boom ngangkat sambil swing, maka yang R1 valve boom HI-nya akan dikalahkan. Kenapa? Karena ada throttle valve nih, boom throttle valve. Boom throttle valve itu sebenarnya ya untuk mengurangi pressure ke boom gitu. Jadi boom akan menggunakan yang lain ya boom HI, ya boom ini gitu, boom low ini, boom rise ini kan, nah gitu. Jadi cara kerjanya gini, kalau yang dia masuk berarti kan dia ngerubah kan, jadi pressure yang dari sini pompa masuk set, maka ngedorong si spool ke bawah, maka gerakannya ini yang tadinya gerak awal langsung ini ada dibatasin dengan kecil ya. Jadi pergerakan boom akan flow-nya akan berkurang. Jadi ini murni full untuk ke swing semua. Nah, ini salah satu informasi aja ya teman-teman. Jadi intinya menurut saya boom, kenapa ada boom low, ada boom HI, ada boom plus, yaitu hanya penamaan saja terhadap komponen yang lebih dari satu ya. Ya misalkan kita punya anak kembar lah, kan nggak mungkin paujan kan, pasti paujin gitu. Cuma masalahnya kan nggak mungkin ini boom nanti digerakkan boom silinder, nggak mungkin kan. L1 boom, L2 BEM, L3 bu R4 bom misalkan, BAM misalkan ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Jadi intinya ini menurut saya ya, tidak bisa benar atau salah juga ya. Silahkan teman-teman yang kurang sepakat dengan apa yang saya sampaikan, bahwa yang namanya boom LO, boom HI atau boom plus itu penamaan yang diberikan Komatsu terhadap adanya dua komponen sementara namanya sama ya kan nggak mungkin satu boom satu jadi BEM gitu ya. Jadi pasti dipilihnya boom LO atau boom HI. Ini baru materi pertama, materi basic ya. Kalau kita ada waktu nanti kita akan naikkan lagi materi selanjutnya ya. Artinya itu dulu yang teman-teman pahami. Semoga Mas Mendut Mentul ini, mungkin itu senior saya juga ya di tambang, semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, ada keluhan, silahkan isi kolom komentar. Dan jangan lupa, mari kita berdiskusi dengan baik. Kita buktikan bahwa orang-orang yang bekerja di alat berat adalah memang orang-orang yang secara pekerjaan kita keras, tapi kita masih bisa berdiskusi. Oke? Tetap semangat ya, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat. When there's no more hope is left in me.